Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Pengambilan Keputusan dan para Pengambil Keputusan. Yang pertama, langkah pengambilan keputusan. Pengenalan dan pendefinisian suatu masalah adalah suatu peluang. Yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal dan atau memuaskan. Yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Selanjutnya, motif kesadaran. Sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dan proses berpikir. Faktor motif kesadaran pun, yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Model keputusan berdasarkan motif kompleksitas. Yang pertama, model keputusan yang diprogram secara sederhana. Yang kedua, model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana. Yang ketiga, model keputusan yang diprogram secara kompleks. Yang keempat, model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Selanjutnya, jenis-jenis dari model proses. Yang pertama, model ekonomi, bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional sempurna, dan dalam suatu organisasi terdapat konsistensi antar program, motif, dan tujuan. Yang kedua, model sosial, bahwa manusia pada dasarnya irasional, dan keputusan yang dihasilkan terutama didasarkan pada interaksi sosial. Yang ketiga, model keputusan Simon, bahwa manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka mempunyai kemampuan untuk berpikir. Selanjutnya, pengambilan keputusan organisasi. A. Perusahaan sebagai unit pengambil keputusan. Masalah keputusan yang dihadapi suatu perusahaan begitu banyak dan kompleks. Masalah tersebut seringkali melibatkan lebih dari satu departemen atau aktivitas. Ada 4 konsep dasar relasi. Yang pertama, resolusi semu dari konflik. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian. Yang ketiga, pencari masalah. Yang keempat, pembelajaran organisasional. B. Manusia, para pengambil keputusan organisasional, bahwa dalam proses pengambilan keputusan, manusia lah yang memilih kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal dan menerapkannya. Untuk itu, manusia dituntut untuk memiliki kemampuan memilih dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya terhadap perilaku manusia tatkala menghadapi berbagai masalah dalam pemilihan alternatif tersebut. Kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Kekuatan, manusia merupakan makhluk yang rasional karena memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar. Kelemahannya, rasionalitasnya terbatas karena tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Kemampuan kelompok untuk menganalisis masalah, mendefinisikan, dan menilai alternatif secara kritis, serta untuk mencapai keputusan yang valid. Fenomena pemikiran kelompok menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota-anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer. Hal ini akan berdampak negatif dan positif. Selanjutnya, model pengambilan keputusan. Yang pertama, model rasional. A. Tetapkan masalah. B. Identifikasi kriteria keputusan. C. Alokasikan bobot pada kriteria. D. Kembangkan alternatif. E. Evaluasi alternatif. F. Pilihlah alternatif terbaik. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas dalam pengambilan keputusan adalah kemampuan untuk menggabungkan gagasan dalam suatu cara yang unik atau membuat asosiasi yang luar biasa antar gagasan. Yang pertama, menghargai dan memahami masalah. Yang kedua, melihat masalah yang tidak dapat dilihat orang lain. Yang ketiga, mengidentifikasi semua alternatif yang dapat dilihat. Komponen kreativitas antara lain, yang pertama keahlian, yang kedua keterampilan, yang ketiga motivasi. Faktor-faktor penghambat kreativitas. Yang pertama, evaluasi yang diharapkan. Yang kedua, pengawasan yang ketat. Yang ketiga, motivator eksternal. Yang keempat, persaingan menang kalah. Yang kelima, membatasi pilihan bagaimana melakukan tugas. Intuisi. Pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Intuisi dan rasional bersifat komplementer. Kondisi pendukung intuisi. Berhadapan dengan ketidakpastian yang tinggi, hanya sedikit preseden atau peristiwa untuk diikuti. Variabel-variabel kurang diramalkan. Fakta terbatas, fakta tidak dengan jelas menunjukkan bahwa jalan untuk dituruti, data analitis kurang berguna,
beberapa alternatif yang masuk akal untuk dipilih, waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera diambil keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.